Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Gilang Agustiadi Eka Putra dengan NIM D1A021417 Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan dosen pengampu Bapak Johannes Joni Konya, SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas saya pada mata kuliah hukum pajak, yaitu jelaskan apa yang menjadi objek dari sengketa pajak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan jelaskan pemahamanmu mengenai sifat pengadilan pajak adalah tidak harus in persona. Nah, saya akan menjelaskan dan menjawab terkait pertanyaan tersebut. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak menjelaskan bahwa pengadilan pajak tidak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak berkedudukan di ibu kota negara, sedangkan sidangnya pada hakikatnya dilaksanakan di tempat kedudukannya, namun dengan pertimbangan untuk memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak. Tempat sidang dapat dilakukan di tempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Objek yang disengketakan adalah keputusan pemerintah di bidang pajak yang ditujukan kepada rakyat selaku wajib pajak yang dirasa merugikan wajib pajak yang bersangkutan. Sengketa dipicu oleh adanya keputusan tata usaha negara di bidang pajak yang oleh wajib pajak dipermasalahkan karena merasa dirugikan oleh putusan itu. Putusan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 1 Angka 1 adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau pejabat yang ditujukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan perkataan lain, keputusan pejabat pajak, maka apa yang dimaksud dengan keputusan atau ketetapan pajak adalah suatu KTUN, yakni keputusan pejabat pemerintah yang bersifat final, individual, dan konkret. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan dengan singkat saja mengenai sifat pengadilan pajak adalah tidak harus in persona. Peradilan pajak di Indonesia merupakan peradilan administrasi yang bersifat khusus di bidang perpajakan. Dalam sebuah negara, hukum peranan dari lembaga-lembaga peradilan sangat diperlukan demi tercapainya sebuah supremasi hukum. Upaya penegakan hukum ini diterapkan di berbagai bidang, dan salah satunya adalah di bidang perpajakan untuk memberikan keadilan. Sebagai akibat timbulnya perpajakan untuk memberikan keadilan, sebagai akibat timbulnya permasalahan antara subjek pajak rakyat dengan pemungut pajak atau pemerintah, atau dapat pula disebut sebagai sengketa pajak. Dari hal tersebut, maka dibentuklah pengadilan pajak melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pengadilan pajak merupakan pengadilan yang mengurus masalah perpajakan pada tingkat pertama dan terakhir. Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Secara hierarki, pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus dari lingkungan pengadilan tata usaha negara. Karena melihat dari wewenang yang sama-sama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi negara. Melihat secara hierarki, pengadilan pajak merupakan pengadilan administrasi, judicial control, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari keputusan administrasi negara dalam bentuk ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat atau administrasi negara. Pada dasarnya, keberadaan pengadilan pajak diharapkan mampu memberikan rasa keadilan kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah masyarakat.
Tetapi dalam perjalanannya banyak masalah-masalah yang timbul, baik dari segi kelembagaan, pembinaan, dan sistem regulasi yang mengatur pengadilan pajak itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan saya kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.